Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Tudiaridwana dengan NIM A1C422030. Saya dari Reguler A Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi hewan. Baiklah, langsung saja pada sistem respirasi pada hewan mamalia yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada Pisces, yang kedua amfibia, yang ketiga reptil, yang keempat aves, dan yang kelima ada mamalia. Baiklah, sebelum kita masuk kepada hewan vertebrata, kita harus tahu dulu nih pengertian dari sistem respirasi. Sistem respirasi ini sama seperti makhluk hidup pada umumnya. Tentu kita mengetahui bahwa bernafas merupakan suatu proses yang sangat penting dan fundamental dalam keberlangsungan hidup hewan. Sistem pernapasan biasanya dijabarkan dengan proses pemasukan oksigen ke dalam tubuh sehingga akan dihasilkan energi, karbon dioksida, dan juga uap air. Walaupun inti dari sistem pernapasan pada hewan itu secara umum sama, namun tentu terdapat berbagai perbedaan cara bernafas dari satu spesies hewan dengan spesies hewan yang lainnya. Nah, berikut ini adalah macam-macam dari proses sistem respirasi. Baiklah, di sini kita akan membahas sistem respirasi pada hewan Pisces. Nah, contohnya ini adalah ikan. Ikan bernafas dengan insang yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala, terletak di dalam rongga insang. Nah, jumlah insang pada setiap sisi berkisar antara 5 hingga 7 baris, yang masing-masing dipisahkan oleh celah insang. Oksigen yang diperlukan untuk respirasi diambil dari oksigen yang larut dalam air. Bagian yang bertugas menyerap oksigen dari dalam air adalah kapiler darah yang terletak di dalam lembaran insang. Nah, insang ikan tersusun atas beberapa bagian berikut ini. Yang pertama, tutup insang atau yang disebut dengan operculum. Ini berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Nah, yang kedua itu ada bernama membran branchiostega. Ini berfungsi sebagai katup pada waktu air masuk ke dalam rongga mulut ikan tadi. Yang ketiga itu ada lengkung insang atau arcus branchialis. Pada lengkung insang bagian depan terdapat rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air serta lembaran insang yang di dalamnya banyak mengandung arteri insang. Nah, selanjutnya itu saringan insang. Ini berfungsi untuk menjaga agar tidak ada benda asing yang di dalamnya terdapat pada rongga insang. Pada beberapa jenis insang itu terdapat labirin yang merupakan perluasan insang yang berlapis berlipat-lipat dan tidak beraturan. Nah, labirin ini fungsinya untuk sebagai tempat penyimpanan udara. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada mekanisme pernapasan ikan. Nah, ada dua fase nih teman-teman pada mekanisme pernapasan ikan. Yang pertama adalah fase inspirasi. Ini merupakan fase pengambilan oksigen ke dalam insang. Fase ini diawali dengan membukanya mulut ikan. Saat mulut ikan terbuka, air masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian tutup insang menutup sehingga air yang sudah disaring oleh gerigi pada lengkung insang itu akan mengalir ke dalam insang. Nah, yang kedua itu adalah fase ekspirasi. Ini merupakan fase pelepasan karbon dioksida dan gas-gas lain dari insang ke air. Fase ini terjadi pada waktu mulut ikan tertutup, operkulum terbuka, dan air mengalir
melalui celah insang. Mengalirnya air melalui celah insang ini akan menyebabkan air menyentuh lembaran insang sehingga terjadilah pertukaran gas darah untuk melepaskan karbon dioksida ke dalam dan mengangkat oksigen. Baik, selanjutnya kita akan membahas sistem respirasi pada amfibi. Di sini kita akan mengambil contoh yaitu hewan pada kata. Nah, kata ini merupakan salah satu hewan amfibi. Alat pernapasan kata itu disesuaikan dengan tempat hidupnya, yaitu di darat dan di air. Pada kata, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sistem respirasi pada reptil. Sistem pernapasan pada reptil itu berbeda dengan organ pernapasan pada serangga. Nah, organ yang digunakan pada penyusun reptilia adalah paru-paru. Sebab sebagian besar reptil itu hidupnya di darat atau di tempat yang kering. Untuk mengimbanginya, kulit reptil ini bersisik atau kering agar cairan dalam tubuhnya itu tidak hilang. Kulit sisik pada reptil ini merupakan suatu adaptasi hidup dalam udara kering dan bukan sebagai alat pertukaran gas. Walau begitu, ada pula mekanisme pernapasan reptilia yang dibantu oleh permukaan epitelium lembab di sekitar kloaka, misalnya pada kura-kura dan penyu. Hal ini dilakukan karena tubuh kura-kura dan penyu itu memiliki tempurung yang keras. Tempurung ini menyebabkan gerak pernapasan kura-kura dan penyu ini menjadi terbatas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sistem respirasi pada aves. Nah, pada burung sistem respirasi dimulai dari oksigen yang masuk melalui lubang hidung dari pangkal paru atasnya, kemudian menuju pembuluh darah trakea, kantong udara, hingga berakhir di paru-paru. Nah, fungsi kantong udara itu sendiri pada burung itu adalah sebagai penyimpanan udara ketika burung terbang. Baik, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan sistem respirasi pada hewan mamalia. Nah, sistem pernapasan pada hewan mamalia ini dilakukan melalui hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air seperti paus, duyung, dan lumba-lumba, hidungnya memiliki katup sehingga dapat menutup ketika mereka berada di dalam air. Nah, apakah sistem respirasi hewan mamalia dan manusia itu sama? Secara umum, pernapasan yang dilakukan oleh hewan mamalia sama dengan pernapasan yang dilakukan oleh manusia, di mana gas oksigen masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, kemudian faring, kemudian lanjut ke laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, dan paru-paru. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sistem respirasi pada hewan invertebrata. Sebelumnya kita harus tahu nih pengertian dari invertebrata itu apa sih? Invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung antara ruas-ruas tulang belakang. Hewan invertebrata ini terbagi atas beberapa golongan, yaitu filum Protozoa, Porifera, Arthropoda, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Coelenterata, Mollusca, dan Echinodermata. Baiklah, kita masuk kepada sistem respirasi pada filum Protozoa. Nah, pada sistem respirasi pada protozoa itu oksigen masuk dan karbon dioksida keluar melalui permukaan tubuh atau membran sel secara difusi. Contohnya itu pada amoeba dan paramecium. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke porifera. Porifera ini bernapas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya, masuk ke dalam rongga spongozoel. Permukaan pernapasan selanjutnya dilakukan oleh sel leher atau choanosit, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga spongozoel. Aliran air yang masuk melalui ostium menuju rongga spongozoel membawa oksigen sekaligus zat-zat makanan.
Peningkatan O2 dan pelepasan CO2 dilakukan oleh sel leher atau koanosit. Nah, selanjutnya air dikeluarkan melalui oskulum. Baiklah, selanjutnya adalah sistem respirasi pada filum Arthropoda. Nah, insekta bernafas menggunakan sistem trakea. Sistem trakea ini terdiri atas spirakel atau stigma, saluran pembuluh trakea, dan trakeolus. Spirakel merupakan jalan keluar masuknya udara dari luar ke dalam sistem trakea. Terdapat di kerangka exoskeleton, terdapat berpasangan pada setiap segmen tubuh dan merupakan tempat bermuaranya pembuluh trakea. Nah, trakeolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran udara pernapasan. Trakeolus ini mempunyai fungsi sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan vertebrata. Baiklah, pertukaran gas yang terjadi pada sistem respirasi koelenterata ini terjadi secara difusi pada sel di luar permukaan tubuh yang bersentuhan dengan air. Untuk respirasi koelenterata mempunyai alat bantu berupa lekukan jaringan yang terdapat pada gastoder yang disebut sebagai siphonoglyphs. Baiklah, sistem respirasi pada moluska ini hewan yang bertubuh lunak seperti moluska yang hidup di air seperti siput, cumi-cumi, dan kerang itu bernapas menggunakan insang. Aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Moluska yang hidup di darat seperti siput atau bekicot, pernapasan itu menggunakan paru-paru. Baiklah, selanjutnya sistem respirasi yang terjadi pada Echinodermata. Nah, hewan-hewan Echinodermata seperti bintang laut, landak laut, dan mentimun laut itu bernafas dengan menggunakan insang kulit. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya tentang sistem respirasi pada hewan vertebrata dan juga invertebrata. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.